Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ibu, Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Semoga panjenengan semua tetap dalam kondisi sehat dan tentu saja tetap bersuka cita, merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kembali kita bersama akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama menghayati akan kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di dalam doa kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan selalu bersyukur kepadamu untuk setiap waktu dan kesempatan yang Engkau beri. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami, meskipun kami adalah orang-orang, manusia-manusia yang justru seringkali melupakan Engkau, melupakan kebaikan-kebaikan-Mu, melupakan kasih setia-Mu. Tetapi sungguh Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan setia kepada kami. Oleh karunia Tuhan, kami juga ingin belajar untuk terus setia kepadamu, mengingat Engkau dan senantiasa mengarahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang akan kami dengar, kami renungkan bersama pagi ini, sungguh menguatkan iman kami, semakin menguatkan arah hidup kami kepadamu, belajar untuk setia kepadamu ya Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan kita baca bersama dari kitab Mazmur 106 ayat 9, 10, 11, 12, dan 13. Mazmur 106 ayat 9 sampai 13 yang demikian. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, mudah lupa. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita sering punya anggapan bahwa penyakit mudah lupa atau pikun itu dialami oleh mereka-mereka yang sudah lanjut usia, sudah adiuswo. Ya memang tidak sepenuhnya salah, karena usia yang semakin bertambah, semakin tua, semakin sepuh, maka kemampuan sel-sel memori di kepala kita akan semakin berkurang. Itu yang kemudian membuat kita semakin tua, maka penyakit mudah lupa itu semakin besar. Dan sering kita mungkin sekedar gojek. Untuk orang-orang yang muda pun, kalau kita lupa akan sesuatu lalu kita
anggap mereka sudah tua. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya penyakit mudah lupa itu bisa menghinggapi siapapun, tidak pandang usia. Mari kita lihat dalam hidup kita. Banyak di antara kita atau sebagian besar manusia seringkali mudah lupa, khususnya akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi sebaliknya, untuk sesuatu yang dirasa tidak baik atau tidak enak atau menyakitkan yang dilakukan oleh orang lain, itu akan selalu diingat. Ini penyakit kita, mudah melupakan kebaikan dari orang lain. Bahkan kalau kita perhatikan bacaan firman tadi, ini mengisahkan atau menggambarkan perjalanan bangsa Israel ketika mereka baru saja dibawa keluar oleh Allah dari Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan telah melakukan karya yang luar biasa dengan kekuatan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan telah membebaskan umat ini dari belenggu perbudakan. Dan Tuhan bahkan telah melakukan karya-karya mujizat yang luar biasa. Membelah Laut Teberau, membawa mereka menyeberang, menghindarkan mereka dari kejaran tentara Mesir, menyediakan makanan, minuman bagi umat ini selama di padang gurun. Sungguh karya yang luar biasa. Dan dalam bacaan tadi disebutkan ketika umat ini baru saja merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan, mereka ingat, mereka percaya kepada segala firman Allah. Tetapi ayat 13, segera saja mereka lupa. Mereka lupa akan kasih setia Tuhan yang luar biasa ini. Dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka mau, sesuka hati mereka. Membuat patung lembu emas, menyembah berhala, melawan Musa sebagai pemimpin mereka, yang artinya juga melawan apa yang menjadi perintah Tuhan, sabda Tuhan. Lupa akan kasih Tuhan, lupa akan kuasa Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat dalam hidup kita. Kita ini saat ini apakah juga sama saja seperti umat Israel saat itu, waktu dulu, yang begitu mudah melupakan kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Sering kita berperilaku seperti umat Israel yang bahkan tidak pernah atau sulit mengakui, sulit merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih terus komplain. Di mana kasih Tuhan, di mana pertolongan Tuhan, di mana kuasa Allah. Padahal kalau kita mau membuka hati kita, membuka mata kita dengan sungguh-sungguh, mencermati setiap perjalanan kehidupan kita, pasti Tuhan telah melakukan banyak karya dalam hidup kita. Membebaskan kita dari berbagai macam belenggu persoalan, memampukan kita untuk lepas dari persoalan-persoalan hidup, sakit penyakit, kegagalan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam aspek apapun. Mari kita terus melihat itu, mengenang itu, dan meyakinkan diri kita akan Allah yang penuh kasih dan kuasa. Dan jangan pernah lupa akan kasih setianya.
jangan mudah lupa. Apalagi kemudian menyombongkan diri, menganggap itu semua adalah kemampuan kita, prestasi kita. Jangan seperti umat Israel ketika di padang gurun, yang sebentar saja melupakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Mari kita terus mengarahkan hidup kita kepada Allah. Mari terus kita menumbuhkan percaya akan kasih setia dan kuasa serta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita senantiasa menantikan firman-Nya, menantikan nasihat-nasihat-Nya, menantikan tuntunannya, sabdanya dalam hidup kita. Niscaya kita akan senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.